Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan imam-imam yang lain meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, alaikum biqiyamil lail." Hendaknya kalian melakukan qiyamul lail. Perlu dijelaskan dikit ya, bedanya qiyamul lail sama tahajud apa? Qiyamul lail sama tahajud apa? Kalau tahajud itu pasti qiyamul lail. Kalau tahajud itu pasti qiyamul lail. Kalau qiyamul lail belum tentu tahajud. Lah terus bedanya di mana? Tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat fardu isya dan diawali dengan tidur dulu. Jadi habis isya tidur, kemudian bangun sholat malam, itu namanya tahajud. Meskipun itu witir, kalau dilakukannya setelah tidur, witirnya termasuk tahajud. Sholat hajat dilakukannya setelah sholat isya kemudian tidur, bangun sholat hajat 2 rakaat, itu namanya tahajud. Sholat di malam hari yang dilakukan setelah sholat isya dan diawali dengan tidur dulu, itu tahajud. Kalau qiyamul lail adalah sholat malam, ya sholat malam. Ada yang mengatakan walaupun ba'dal maghrib sampai isya, menghidupkan maghrib sampai isya itu termasuk qiyamul lail, karena maghrib udah masuk malam. Ada mengatakan yang enggak, ba'dal isya sampai sebelum subuh, ba'dal isya sampai sebelum subuh itu qiyamul lail. Bagi yang menyatakan qiyamul lail maghrib sampai isya udah qiyamul lail, enak kan ya, maghrib sampai isya udah qiyamul lail, mau enggak? Nyatanya yang ini pun kita enggak dapat. Yang gampang ini juga enggak dapat. Kan dalam suatu ayat Allah Ta'ala mewahyukan tatajafa junubuhum 'anil madhaji'. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Jadi malam itu tidak tidur lambungnya ini. Orang kalau tidur kan miring di sisi kanan ya. Nah, atau terlentang. Lambungnya jauh dari tempat tidur. Ayat itu dikatakan turun tentang qiyamul lail, turun tentang qiyamul lail. Tapi ahli tafsirnya berbeda-beda. Ya, tafsirnya berbeda-beda. Sebagian mengatakan kanu yatataqayyadun ma bainal maghribi wal isya yusallun. Ya, mereka dulu di antara maghrib sampai isya tidak tidur, mereka bangun sholat. Makanya dikatakan lambung mereka jauh dari tempat tidur, sehingga mengisi waktu antara maghrib dengan isya tanpa tidur untuk sholat malam itu udah termasuk qiyamul lail. Udah termasuk qiyamul lail. Kenapa? Karena waktu paling enak untuk tidur itu habis maghrib. Jangan dicoba, jangan dipraktekkan. Itu waktu paling enak buat tidur itu habis maghrib. Jadi menjelang maghrib tidur ya sampai isya itu waktu paling enak. Makanya orang-orang kafir dulu di zaman Nabi SAW, mereka sebelum maghrib sudah tidur ya, maghrib tidur, isya tidur, nanti mereka kadang bangunnya tengah malam terus mabuk-mabukan. Karena itulah di awal Islam sholat malam itu suaranya keras, maghrib keras, isya keras, subuh keras. Kenapa? Beda dengan sholat siang. Sholat siang itu zuhur pelan, asar juga pelan. Tapi kalau maghrib, isya, subuh berjamaah ataupun sendiri disunahkan dengan jahar, dengan suara keras. Kenapa bisa begitu? Karena di awal Islam di jam-jam sholat malam itu orang kafir lagi pada tidur. Orang kafir lagi pada tidur, sehingga sholatnya dengan suara keras tidak menimbulkan kecurigaan, tidak membahayakan muslimin. Dulu karena kalau ketahuan muslimin sholat, diajar tuh yang sholat. Ya, yang sholat diajar, dibantai itu. Yang sholat itu dianiaya, karena Islam masih awal dan umat Islam masih sembunyi. Tapi kalau siang, karena mereka itu bertebaran di muka bumi, yang ke pasar, yang aktivitas, nanti kalau suaranya keras kedengeran, makanya sholatnya